Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara di bagian yang ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, ya ini adalah pada bagian yang keempat. Mari anak-anak semuanya kita simak bersama-sama materi berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita terlebih dahulu mengenal apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di video pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, ada satu tujuan pembelajaran yang harapannya anak-anak semuanya itu dapat memperolehnya, sehingga mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik lagi. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini di video YouTube adalah siswa dapat memahami sejarah pembentukan BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan menjelang kemerdekaan. Nah, di sini ya, anak-anak, jadi kita harus memahami betul apa itu sejarahnya di dalam pembentukan BPUPK. Nah, karena kenapa? BPUPK ini adalah cikal bakal dari awal kemerdekaan kita. Ini adalah janji dari Jepang. Nah, kita akan mengulasnya lebih dalam lagi. Mari kita simak video pembelajarannya secara lengkap. Semangat! Nah, yang pertama adalah pembentukan BPUPK. BPUPK itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, BPUPK itu adalah sebagai bagian dari janji kemerdekaan kepada Jepang, dari pemerintahan Jepang kepada bangsa Indonesia atau Republik Indonesia. Itu salah satu upaya yang diberikan Jepang untuk memperoleh simpati. Padahal kalau kita menelisik ke belakang tentang sejarahnya, sebenarnya Jepang itu tidak ada niat sama sekali untuk memberikan kemerdekaan atau memerdekakan bangsa Indonesia. Karena kenapa? Karena kemerdekaan yang kita peroleh itu merupakan kemerdekaan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, yaitu dengan apa? Dengan cara proklamasi. Proklamasi itu artinya perolehan kemerdekaan dengan perjuangan dari jerih payah dan kegigihan anak bangsa itu sendiri. Yang pertama, anak-anak, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepangnya adalah Tokkurushu Jundi Chosakai. Nah, dan kita lebih mengenalnya dengan singkatan di sini BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, itu adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada saat itu. Nah, yang kedua, berdasarkan sejarahnya anak-anak semuanya, pendirian badan ini diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini yang dimasukkan adalah BPUPK ya anak-anak, benar-benar baru diresmikan itu pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun dari Kaisar Hirohito. Nah, jadi ada dua tanggal ya. Yang pertama di sini pendiriannya 1 Maret, namun peresmian BPUPK itu sendiri tertanggal 29 April 1945. Yang ketiga, tujuan didirikannya BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan adalah untuk memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia atau Republik Indonesia itu sendiri. Ini janji ya anak-anak semuanya, bukan kenyataan yang terjadi, namun itu adalah janji. Janji itu ya bisa tidak ditepati. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu anak-anak ketahui bersama, pada tanggal 29
mohon maaf, pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial. Nah, jadi benar-benar dilantik gitu. Untuk apa? Untuk pembukaan persidangan BPUPK yang pertama. Nah, bertepat di gedung Chow Sang In. Nah, kalau sekarang itu kita kenal sebagai Gedung Pancasila. Karena kenapa? Karena terciptanya Pancasila atau terumuskannya Pancasila itu di gedung ini. Ini merupakan peninggalan sejarah yang masih ada pada saat ini. Nah, yang mana pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad. Nah, dalam bahasa Belanda itu bisa dikatakan sebagai gedung dari Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda pada masa Belanda dulu ya anak-anak. Nah, dan kini gedung itu dikenal dengan Gedung Pancasila. Nah, Gedung Pancasila inilah yang dijadikan oleh BPUPK atau para perumus-perumus pendiri bangsa kita atau para pelopor dari bangsa kita itu yang merumuskan segala macam bentuk persiapan menjelang kemerdekaan. Apakah itu? Yang pertama adalah dasar negara. Kita tulis di sini ya anak-anak. Yang pertama dasar negara. Nah, yang kedua adalah konstitusi. Nah, jadi itu yang perlu dipersiapkan sebelum menjelang kemerdekaan. Dasar negara dan konstitusi. Nah, dasar negara Indonesia apa? Adalah Pancasila. Sedangkan konstitusi Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya anak-anak. Kalau lebih lengkapnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu, semoga bermanfaat. Kita cukupkan pada pertemuan hari ini. Selamat menyimak videonya di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.